Shalom, Shalom. Apa kabar? Sehat, kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Siap diberkati Tuhan. Siap dipulihkan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hati kita, jiwa roh kita, untuk kita datang menyenangkan hatinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami mau naikkan pujian kami. Kami mau senangkan hati Engkau ya Bapa. Sucikan kami, kuduskan, layakkan kami. Biarlah hadirat-Mu turun memenuhi setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan, Kau senantiasa sentuh setiap hati kami. Sehingga kami boleh merasakan Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati kami semua, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Dan Kau senantiasa memberikan kami sukacita atas kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur buat hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami akan percaya Engkau melawat kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dalam doa syukur dan kami peraskan doa sembahyang kami. Haleluya. Sambut Yesus di dalam hidup kita. Karena Dia lahir untuk kita. Dia hadir tengah-tengah kita. Buka setiap hati kita. Buka setiap hati kita. Karena Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya keselamatan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Semua yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Sekali lagi berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya undang semua bagian berdiri. Kita mau pujikan. Biarlah ucapan syukur kita naikkan bareng Tuhan Yesus. Karena kasih rahmat Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, dalam sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, benar bagi Tuhanku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Katakan, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Katakan haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna, dalam sukacitaku, bersuka
bagi Tuhan Yesus Kristus. Dialah sukacita kita, dan biarlah kita mau lebih lagi bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Dialah batu karang yang teguh. Yesus Kristus, dialah keselamatan kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Jangan pernah kita ragu dalam kita mengikuti Yesus, karena kita percaya hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persilakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita percaya kasih Tuhan itu tidak akan pernah beranjak.
atas hidup kita semua yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin saudara. Terus berharap dan terus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, jangan pernah kita menyerah, tetapi terus berserah kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, karena kita tahu waktu Tuhan itu yang terbaik atas hidup kita semua. Amin. Dialah harapanku, dialah harapan jiwa kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya.
yakin dan percaya. Oh Tuhan Yesus, Kau bertata di atas pujian-pujian kami dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mau Tuhan Yesus untuk mendengarkan dan untuk Kau berkati melalui firman-Mu Tuhan, untuk Kau kuatkan, untuk Kau bentuk Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, dan terlebih-lebih Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan Yesus hati kami, pikiran kami. Oh Tuhan, terlebih-lebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur untuk Tuhan menangkap benih firman-Mu, untuk menjadi Tuhan Yesus subur Tuhan Yesus dan berbuah-buah Tuhan lebat. Terima kasih Tuhan, dan kami siap Tuhan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Ini masih suasana Natal ya. Mungkin waktu 25 Desember saya belum keseluruhannya ya untuk mengucapkan. Saat ini saya mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sukacita Natal melimpah atas hidup kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, petang hari ini, sore hari ini, tema firman Tuhan saya akan bawakan yaitu Yesus lahir di hati. Saudara, yang kita kenal setiap tahun kita memperingati Tuhan Yesus lahir di dalam palungan ya. Di dalam palungan. Saudara, kalau kita mau tahu apa palungan itu, saudara. Kalau kita hias ya, mungkin kita hias ada palungan di tempat ini ya, dengan boneka ya, menggambarkan itu bayi Yesus, dengan lampu-lampu dan lain sebagainya, pernak-pernik. Itu indah ya saudara, bagus ya, sangat bagus. Tapi yang kenyataannya palungan itu sesuatu yang dimana Yesus itu dilahirkan di tempat kandang domba, kandang domba saudara. Ya ada sapi waktu itu ya kelihatan ya. Jadi yaitu tempat di mana banyak sekali di mana-mana kotoran binatang ya saudara. Itu kandang. Tapi kenapa Allah memperkenankan Tuhan untuk lahir di palungan, di kandang saudara? Bukankah Maria sudah diberikan berita kabar gembira oleh malaikat ya, dikatakan bahwa anak yang kamu kandung itu adalah anak, yaitu dari Roh Allah ya. Maria sendiri mengerti, paham ya saudara. Tapi kenapa tidak ada protes seperti kebanyakan kita ya, dikit-dikit protes, kok gini ya, kok gitu ya, kok saya sudah setia melayani Tuhan tapi seperti ini jadinya, kok saya sudah pelayanan kok seperti ini, saya sudah berdoa banyak protes. Maria ya, dia berjalan sesuai tuntunan Roh seperti yang dikatakan malaikat. Dia nggak ada argumen atau dia nggak ada istilahnya, loh kok jadinya di sini saya harus melahirkan anak raja, anak Daud. Kenapa harus di sini? Kenapa nggak di kamar? Nggak ada saudara, nggak ada pertentangan, nggak ada istilahnya itu protes saudara. Saudara, kalau kita mau melihat palungan itu saat ini yaitu hati kita, saudara. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu lahir, hadir di palungan, tapi Yesus sebetulnya Yesus lahir untuk saudara dan saya. Ada amin? Yesus ingin berada di palungan hati saudara. Yesus gak peduli sekotor apa hati saudara, sedekil apa dosa saudara, ya. Secici apa, ya. Bahkan dikatakan dosa semerah komisi, ya. Bahkan dosa yang mungkin menjijikkan, saudara.
Tuhan mau hadir di hati kita, saudara. Dan kita perlu untuk Tuhan memang hadir di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa membersihkan diri kita, menyempurnakan diri kita, saudara. Saudara, kalau Yesus hadir di dalam hati, setiap hati kita, Yesus akan mengajak, Yesus akan mengajar kita, ya, untuk teknik-teknik di mana kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi, kita bisa belajar untuk rendah hati, kita bisa belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini harus sempurna, saudara. Hal ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang mudah. Banyak anak-anak Tuhan, ya, kalau hidupnya sudah terhina, kalau hidupnya sudah difitnah, kalau hidupnya sudah disepelekan, kalau hidupnya sudah dicemooh, atau hidupnya sudah tidak dihargai, dia sudah tidak mau lagi. Dia sudah ada kepahitan, dia kecewa, saudara. Oleh sebab itu perlu hadirnya Yesus. Yesus tidak peduli sekotor apa dosamu, sekotor apa hatimu. Tapi bila kamu undang Yesus, kamu butuh Yesus, kamu perlu Yesus, dia akan hadir. Dia akan merombak, dia akan memulihkan, dia akan menghibur, dia akan menguatkan kamu, dia akan memperbarui, saudara. Dia akan memampukan saudara untuk melakukan segala perkara-perkara besar. Amin. Manusia daging tidak mungkin bisa untuk mengampuni, saudara. Manusia daging. Oleh sebab itu Roh Allah, Roh Yesus yang harus hadir, yang harus selalu ada dalam hati kita untuk mengoreksi, untuk memperbarui, saudara. Gak ada manusia yang sempurna, saudara. Tanpa Yesus ada di setiap langkah kita, pikiran kita, rencana kita, kita tidak bisa menyempurnakannya. Karena Yesus hadir dalam kehidupan saudara dan saya, bukan hanya memperkatakan berkat-berkat finansial, bukan hanya akan menunjukkan berkat-berkatnya saja, bukan hanya untuk menunjukkan pertolongan mujizatnya saja, tapi Yesus mau mengajar kita untuk kita menjadi sempurna, membentuk kita untuk kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebetulnya kehadiran Yesus bukan hanya soal berkat, tapi seringkali yang kita utamakan meminta berkat, bukan menyempurnakan hati kita. Saudara, waktu Yesus hadir, Yesus ajarkan, bila kamu dicemooh, janganlah, ya, ikut mencemooh. Bila kamu direndahkan, Yesus sanggup meninggikan kamu. Bila pintumu ditutup, Yesus sanggup membukakan pintu bagi kamu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni. Tidak ada alasan untuk kita pahit atau kecut, tawar hati, atau mogok, ya, nggak mau ke gereja, atau sulit untuk mengampuni, sulit untuk melayani, sulit untuk mengasihi. Saudara, saudara bisa saja Yesus memberkati dengan banyak finansial. Bisa saja, ya, Yesus bawa saudara untuk melayani, ya, dengan dahsyat, dengan mujizat. Tapi apa di dalam firman Tuhan katakan? Di Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, ya, tapi orang yang melakukan kehendakku. Itu sudah jelas. Banyak orang bangga menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit itu sembuh. Banyak orang bangga, ya, waktu dia diundang ke sana ke sini. Banyak orang bangga jam terbang khotbahnya, ya, kemana-mana. Banyak orang bangga waktu pujian-pujian itu, ya, didengar telinga.
Tapi Tuhan katakan apa? Waktu dia tidak bisa menjadi pribadi Kristus dan tidak memiliki karakter Kristus, berarti dia bukan anak Allah. Saudara, oleh sebab itu Yesus mengajak, membentuk, mau hadir dalam hati, dalam palungan hati saudara, ya. Untuk apa? Untuk dirubah, untuk dibentuk, saudara. Untuk dibuang. Di dalam palungan itu ada jerami, ada kotoran, ada kayu-kayu, ada serpian, ada banyak macam. Begitu juga dengan hati kita. Banyak macam, iri, dengki, sakit hati, kecewa, tinggi hati, kesombongan, kecongkaan, keangkuhan hidup, banyak sekali. Oleh sebab itu, Natal bukan berarti kita hanya merayakan, memperingati. Tapi yang terpenting, berapa puluh kali kita merayakan Natal tanpa kita merasakan Yesus hadir di dalam hati kita. Saudara, itu sia-sia. Karena kita tanpa kehadiran Yesus, kita tidak akan bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita tidak bisa melakukan karakter-karakter Kristus. Saudara, ayo kita baca dulu di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Saudara, dikatakan jangan takut. Kesukaan besar, berarti Yesus ini, kelahiran Yesus ini ingin semuanya itu merasakan kesukaan besar, ada keselamatan, saudara. Keselamatan yang Yesus akan kerjakan melalui pribadi lepas pribadi. Saudara, kalau kita mau tangkap ya kelahiran Kristus, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Yesus lahir untuk menyelamatkan, mengasihi saudara. Saudara yang begitu hina, saudara yang begitu tidak ada harapan, saudara yang mungkin hopeless ya, kehilangan harapan. Karena Yesus lahir, saudara tidak kehilangan harapan. Karena kasih Kristus itu kekal, saudara. Bukan seperti kasih dunia ini, saudara. Saudara, agama itu tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Banyak KTP orang, di setiap KTP itu ada punya agama masing-masing, saudara. Ya, tapi itu bukan jaminan. Hanya pada Yesus saja ada jaminan. Amin. Hanya pengenalan saudara dan saya pada Kristus saja. Bukan hanya mengenal, tapi kita mengikuti dan kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, saudara. Saudara yang terkasih, jadi kita harus menjaga hati ini, saudara. Ya, menjaga hati ini, membersihkan hati ini. Ya. Minta Tuhan setiap hari untuk mengoreksi kita, untuk mengoreksi hati kita. Saudara, kita bisa, ya, setiap hari, setiap saat, Senin sampai Minggu kita beribadah, tapi tanpa hati yang suci, hati yang bersih, hati yang benar-benar memiliki kasih Kristus, hati yang benar-benar memiliki karakter Kristus, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Karena perkataan berkat di dalam Kristus itu bukan hanya soal finansial. Saudara bisa dikasih kemampuan untuk memberikan berkat, mungkin finansial. Saudara bisa menolong, itu enggak salah. Tapi waktu saudara merasa, wah, ini dari saya. Kalau bukan saya, ini sudah bukan dari hati. Oleh sebab itu, kehadiran Yesus itu mengajarkan keikhlasan, ketulusan, saudara. Apapun yang saudara lakukan, pengorbanan, bahkan pemberian,
Yesus ingin dilakukan dengan ketulusan. Kebanyakan saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu jujur pasti ingin dipuji. Manusia pasti ingin dipuji, siapapun itu. Saudara, kalau kita nyanyi, katakan kita memuji Tuhan, kita ingin suara kita ya didengar, bukan hanya didengar. Hati-hati kalau orang mengatakan, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Saudara, kita tidak ada apa-apanya, hanya Yesus yang luar biasa. Dan Yesuslah yang memampukan kita, membuat hidup kita ini berarti, bukan kita. Kembali lagi, jadi jangan kita sampai mengatakan bahwa kita ini yaitu bos, kita ini sempurna, saudara ya. Apapun jabatan kita di dalam gereja, dalam pelayanan, kita belum sempurna, saudara. Kita perlu Yesus. Pastikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan Kristus setiap hari di dalam kehidupan, terlebih-lebih di hati kita, saudara-saudara. Saudara, saya mau tanya, kalau kita mau beli, katakan mau beli baju, pasti kita tahu ya di toko baju. Kalau kita mau beli minyak, gula dan sebagainya, pasti kita tahu ya di toko peracangan ya, atau mungkin di pasar ya. Saudara, semua itu bisa terlihat, saudara. Tapi bisakah kita membeli nafas kehidupan? Kadang-kadang yang gak terlihat itu sepertinya gak ada artinya ya. Tidak pernah kita hargai yang gak terlihat itu. Dan Yesus memperhatikan yang tidak terlihat. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan suatu ketulusan. Firman Tuhan katakan, bila tangan kananmu memberi, janganlah tangan kirimu sampai tahu. Itu mengartikan Tuhan mengajarkan suatu ketulusan. Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu memperhatikan yang tidak terlihat. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak sedikit ya, lebih gampang mengambil suatu sikap keputusan dan lebih gampang menilai sesuatu yang terlihat. Tuhan ajarkan sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan Tuhan mengajarkan, bila kamu berdoa, bila kamu berseru, masuklah ke ruangan dan tutuplah. Karena di situ Yesus melihat. Yesus mau hubungan intim antara saudara dan Yesus, antara kita dan Yesus, saudara. Saudara, oleh sebab itu Tuhan ajarkan kepada kita, saudara, ya, untuk sesuatu yang tidak terlihat itu adalah hal seperti roh Allah. Ya. Roh Allah tidak terlihat. Kalau iman kita mengimani, saya yakin dan percaya besok ya, saya pasti menuai, besok saya pasti menerima berkat Tuhan, besok saya pasti sembuh. Tuhan nyatakan kesembuhan, Tuhan nyatakan berkat, itu terlihat, saudara. Tapi yang tidak terlihat, waktu kita mendoakan saudara-saudara kita, waktu kita mengasihi dengan doa, mendoakan anak-anak kita, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, mendoakan orang-orang yang mengejek kita, mendoakan orang-orang yang merendahkan kita. Apakah itu terlihat? Tapi Tuhan melihat. Oleh sebab itu Tuhan fokus di hati. Tuhan mau hadir di hati, saudara. Tuhan maha berkat, Tuhan maha adil, dan Tuhan maha hadir. Tapi saat ini yang harus kita cermati yaitu hati kita, saudara. Hati kita. Seberapa hebat pun saudara menjadi hamba Tuhan, seberapa hebat pun saudara menjadi leader, singer, bahkan mungkin pemusik, tapi kalau hati kita masih compang-camping di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Oleh sebab itu Tuhan melihat, memperhatikan yang tidak terlihat, saudara.
yang tidak terlihat. Kemuliaan, kewibawaan. Apa itu bisa dibeli di toko? Gak ada, saudara. Ya. Tuhan, saya mau menjadi wibawa, berikan saya kewibawaan, berikan saya kepekaan. Gak ada di toko. Hanya pada Yesus kita bisa meminta kesucian, ketulusan. Gak ada, saudara, di toko. Bahkan nafas ini loh, nafas yang tidak terlihat, yang kita hirup bebas, ya, pagi bangun tidur, siang, sore, malam bangun lagi, saudara. Yang tidak terlihat ini, saudara, kadang-kadang kita ini susah untuk mengucap syukur. Gampang kalau mengucap syukur kalau ada berkat, kalau ada kebaikan Tuhan yang ditunjukkan. Tapi nafas ini juga berkat, saudara. Segala sesuatu yang sepertinya sepertinya itu bukan apa-apa, tapi itu hal yang paling fatal, saudara. Saudara kalau tidak makan 3 hari, tapi saudara minum, ya, ada kan puasa Daniel itu enggak makan 3 hari, tapi minum boleh, saudara. Saudara enggak mati, saudara. Tapi kalau saudara tidak bernafas, nggak mungkin kuat, ya, sampai 1 jam, hitungan menit, nggak napas, mati. Ini loh, saudara, hati kita nggak terlihat. Saya benci sama Pak Buce tahu nggak? Nggak tahu kan? Tapi Tuhan tahu. Ini nggak terlihat. Saya nggak suka sama Bu Retno. Bu Retno nggak tahu, saya senyum-senyum kok sama Bu Retno. Saya berpelukan. Nggak lihat, nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan memperhatikan yang tidak terlihat, saudara. Yang tidak terlihat oleh manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, ayo. Jangan hanya bangga menjadi orang Kristen yang Allahnya luar biasa, Allahnya maha berkat, maha kaya, maha makmur, yang memiliki segalanya. Tapi banggalah waktu kita dianggap anak-anaknya yang memiliki karakternya. Saudara, disitulah baru diakui bahwa engkaulah anak-anakku, saudara. Jadi bukan jaminan waktu kita melayani Tuhan, kita berdoa dan kita menjadi pendoa atau kita menjadi singer leader, ya. Karena Roh Kudus pun dikatakan di dalam Korintus dia bisa lenyap. Hanya kasih Kristus saja yang harus tinggal, saudara. Di mana kasih Kristus itu tinggal? Dalam hati. Waktu Yesus hadir, saudara, ini penting, senjata. Akhir zaman akan terjadi banyak sekali pengecek anak-anak Tuhan. Banyak sekali terjadi, ya, penganiaya anak-anak Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang direndahkan, bahkan dihina, saudara. Bahkan yang tidak bersalah pun ditangkap, dihukum, dianiaya. Firman Tuhan sudah katakan, oleh sebab itu Tuhan ajarkan hati kita untuk menghadirkan Yesus supaya kita tetap mengampuni, supaya kita tetap bersyukur, supaya kita tetap percaya bahwa Yesus tetap tidak akan meninggalkan kita. Amin. Itu yang terpenting, saudara. Karena kita harus tahu semua tidak terkecuali akan kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai saat ini dia menunggu kesempurnaan saudara dan saya, supaya kita layak masuk dalam kerajaan surga. Amin.
Dia menyediakan tempat yang maha kudus, maha agung, maha mulia, bukan untuk dirinya saja. Saudara, Yesus mau kita semua ada dalam kerajaan surga. Seorang prajurit berjuang bukan untuk menyelamatkan dirinya, saudara. Seorang pejuang berjuang rela mati bukan untuk dirinya, tapi untuk rakyat, untuk orang lain. Yesus ajarkan itu juga. Kita mengenal Yesus, kita diselamatkan, bukan kita lari untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita melihat banyak orang-orang yang bobrok, banyak orang-orang yang masih rusak, banyak orang-orang yang belum benar-benar dalam Tuhan. Apakah kita mengatakan itu bukan urusanku? Saudara yang terkasih, ini urusan kita. Kita mendengar firman Tuhan, kita menerimanya, berarti kita melakukan. Jadilah orang-orang yang mau peduli, yang penuh kasih, yang mau saling melayani seperti Yesus, saudara-saudara. Karena Yesus, apapun keadaan saudara, Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus selalu merindukan saudara mengerti arti kehadirannya. Apapun keadaan saudara, permasalahan hidup saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan peduli. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, ayo, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Kita harus mempersiapkan palungan kita. Kalau waktu itu kandang yang hina, anak raja di atas segala raja mau hadir untuk memberikan kabar gembira, kabar sukacita. Saat ini dia mau hadir di dalam hati saudara dan saya, untuk membuat saudara dan saya menjadi anak-anaknya, dibentuk saudara, digembleng, dibentuk, diasah, ditampi, dibersihkan saudara, dari segala yang jahat, dari segala yang tidak layak. Oleh sebab itu semuanya akan sakit saudara. Dibentuk itu sakit. Kadang-kadang apapun yang kita lakukan, mungkin kita merasa benar, kita merasa itu saya enggak salah, tapi kita dikatakan salah, kita dihina. Saudara, saudari tidak apa-apa. Saat ini saudara dihina, jangan kecil hati. Saat ini saudara belum berhasil dalam apapun yang saudara rindukan, jangan kecewa. Karena Yesus tidak pernah luput dengan janji-janjinya. Yesus tidak pernah berbohong. Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Tetaplah berharap, tetaplah mengandalkan Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, kalau saya mau ngomong ya, saat ini banyak sekali muncul pengecek-pengecek ya, baik itu dari luar maupun dari dalam. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan duri dalam daging ya. Kata duri dalam daging itu berarti persaudaraan di antara anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan hati kita, saudara. Bagaimana hati kita, saudara, dapat mengampuni, mengasihi, dapat saling merendahkan diri, saling rendah hati, saudara. Tidak congkak, tidak tinggi hati. Percaya Tuhan Allah yang besar, Allah yang adil. Dia tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tahu, Allah yang sangat mengerti, saudara. Oleh sebab itu, apapun yang saudara kerjakan, yang rindukan, yang mungkin saat ini saudara mengalami permasalahan yang besar ya, mengalami cobaan yang besar, mengalami badai hidup yang besar, saudara, jangan pernah saudara putus asa, jangan pernah saudara
merasa tawar hati, tapi tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah percaya bahwa hanya Yesus yang terbaik, Yesus yang paling setia, dan Yesuslah yang akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Ayatnya yang terakhir, ayo kita baca bersama-sama. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, dikatakan yang tahan uji dan mengasihi Dia. Berarti kita ini harus tahan. Tahan dalam apa? Dalam terus berbuat kebaikan-kebaikan. Walaupun kita dijahati orang, kita tetap baik. Tidak ada kata kok enak, saudara. Karena Tuhan yang membalas. Dan Tuhan sendiri mengatakan, pembalasan adalah hakku, bukan hakmu, saudara. Jadi sebetulnya kita ini enteng, ya. Kalau kita dijahati orang, kita dihina orang, ya. Kita direndahkan orang, kita hanya memberkati, mendoakan saja. Karena Tuhan sendiri yang akan bertindak, Tuhan yang akan membalas. Jadi kita ini disayang Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan pertolongannya, pembelaannya, saudara. Oleh sebab itu Tuhan, kenapa Tuhan berkata seperti itu? Supaya kita tidak menjadi jahat juga, supaya kita juga tidak berbuat kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, saudara. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, badai hidup sebesar apapun, Allah sanggup meredakan badai itu. Dan tangisan, duka akan menjadi sukacita yang luar biasa. Karena Yesus Allah El Shaddai, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Firman Tuhan kiranya memberkati saudara, menguatkan saudara. Jaga hati kita, saudara-saudara. Matius 5 ayat 8 mengatakan, orang yang suci hatinya, dia dapat melihat Allah. Saudara, apakah kita tidak ada keinginan itu? Saudara, saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan ingin, ya, kita sendiri bisa berbicara dengan Allah, yaitu Allah Roh Kudus, ya. Bila hati kita bersih dari kedengkian, kebencian, iri hati, kesombongan, saudara, kita akan merasakan aliran kasih Roh Kudus, kasih Allah yang senantiasa menguatkan, menyirami kita setiap hari. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu pujian.
perkara, amin, yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa terima kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami, sungguh Engkau Allah yang mengerti dan Allah yang peduli akan kehidupan kami, Tuhan. Kau tahu Tuhan, apa yang kami pergumulkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah Tuhan Yesus, oh Tuhan, lalai dalam janji-janji-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pengharapan kami padamu membuat kami kuat dan teguh di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, iman kami semakin hari semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami Tuhan, kami tetap berharap, kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun. Karena Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan, untuk kami bukan hanya mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu, menerima berkat-Mu, tapi kami boleh Tuhan Yesus benar-benar dapat melakukan Tuhan perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan, bahkan melakukan seperti yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati Tuhan Yesus. Ajar kami untuk saling Tuhan Yesus peduli. Ajar kami untuk saling mengerti Tuhan Yesus. Dan bentuklah kami Tuhan Yesus dan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan hidup dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Kiranya benih firman-Mu Engkau materaikan dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Untuk menjadi berbuah dan berbuah lebat dan manis buahnya Tuhan. Dapat dinikmati banyak orang Tuhan Yesus. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan hamba bersyukur Tuhan. Dan hamba bersyukur Tuhan Yesus atas benih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita jaga hati kita supaya kita tetap terus connect dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita terus berserah berharap kepada Tuhan.
Kita percaya janji-janji Tuhan akan digenapi atas hidup kita semua. Biarlah kita tahan uji sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan kita akan terima mahkota keselamatan itu. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berada di surga Tuhan, kembali kami di dalam hadirat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas benih firman-Mu Tuhan Yesus yang telah kami dengarkan melalui mulut dan lidah hamba-Mu Bapa. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan Yesus kami dimampukan Bapa, di masa sulit sekalipun Bapa, di masa kekeringan pun sekalipun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau izinkan masa sulit itu, masa kering itu, seperti pohon Bapa, Engkau menggugurkan daun-daun keegoisan kami, Engkau menggugurkan daun-daun kesombongan kami Bapa, Engkau murnikan hati kami Tuhan. Kami percaya setiap kesulitan yang kami hadapi, Engkau akan memberikan kekuatan seperti akar pohon yang terus menancap ke bawah, menguatkan kami tumbuh bersama Engkau Tuhan Yesus, sehingga ketika hati kami dimurnikan Tuhan, kami memperluas kapasitas kami menerima Tuhan janji-janji-Mu yang luar biasa, sehingga kami Tuhan Yesus dimampukan, karena sekalipun Engkau meninggikan kami, tidak ada satupun yang dapat merendahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan Yesus. Kau berkati apapun yang beliau kerjakan Tuhan, dan keluarganya Tuhan Yesus juga Kau berkati Bapa. Kau pakai beliau lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Kau sucikan dan kuduskan setiap mata uang kami, tangan-tangan kami yang memberikan, terlebih hati kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami persembahkan dapat berlayak untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Betapa dalam dan lebar kasih Yesus itu atas hidup kita semua. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu
Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, semangatnya masih ya. Tapi jumlahnya kok sudah mulai berkurang ya. Wah, begitu. Dari 10.000 jadi 3.000 sekarang ya. Tetap semangat. Tetap saling bantu doa ya, saling kontak sama saudara-saudara seiman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya langsung akan menyampaikan warta sepekan ya, karena ini masih bulan Desember ya. Jadwal pelayanan masih ada 1 kali dalam bulan Desember, yaitu Selasa. Ada praise and worship ya, pukul 18 yaitu pukul 6 sore di tempat ini. Mari tetap semangat, meskipun Natal sudah selesai, kita jalani, kita kerjakan. Semangat Natal tetap dari hari ke sehari. Amin. Kita tetap datang bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Dan hari Rabu ini ada pemuritan ya. Entah pemuritan ini akan dilakukan Rabu besok ya, atau masih libur ya, berkenaan masih akan tutup tahun ya. Pemuritan itu bisa juga dalam latihan-latihan musik untuk gereja ya. Latihan musik gereja, tamborin dan lain sebagainya yang dikoordinasi oleh Bapak Christopher ya. Puji Tuhan. Dan hari Kamis besok, karena Kamis besok adalah tepat tanggal 1 Januari awal tahun 2026. Ini saya ada instruksi dari Bapak Gembala ya, untuk hari Kamis. Mungkin sudah koordinasi dengan Ketua WBI untuk hari Kamis besok tanggal 1 ibadah WBI diliburkan. Betul Pak Gembala ya? Pak Bu Ketua, bukan Pak Ketua. Diliburkan, bukan ditiadakan, tetap ada. Diliburkan khusus tanggal 1 ya. Untuk Kamis berikutnya semangat kembali. Ya, hari Jumat karena Komsel sudah berhenti, maksudnya stop sementara ya. Jadi kosong Jumat, Pak Christopher enggak ada apa-apa ya. Dan Sabtu tetap ada ibadah Yud pukul 18 atau pukul 6 petang. Iya, ada ya. Haleluya, tetap ada. Semangat Yud generasi gereja ya. Dan Minggu tetap juga ada karena sudah masuk di tahun yang baru 2026. Ayo para orang tua support anak-anaknya dalam hal ibadah. Rohani kita pupuk terus keimanan anak-anak sehingga bertumbuh menjadi pilar gereja, generasi penerus gereja, menjadi saluran berkat untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Jam 8 pagi ya, bukan jam yang lain. Ayo belajar jam 8 pagi, Fratakit ya. Anak-anak dikasih tahu, terutama karena anak-anak ini masih ada di rumah, tugas orang tua. Gugah pakai alarm ya. Anak-anak sudah dibekali HP ya. Suruh setel alarmnya, HP-nya. Kalau HP-nya nggak disetel, alarmnya ya mama papanya pakai original alarmnya ya. Ayo bangun. Berikan semangat buat anak-anak kita. Di nama Tuhan. Dan ibadah sore raya seperti biasa pukul 4 sore atau 16 sore. Inilah acara Warta Sepekan. Dan perlu diketahui juga tanggal 31 Desember besok ya, tepatnya hari Rabu. Iya, hari Rabu ya, 31 Desember itu di gereja kita ada acara ibadah tutup dan buka tahun. Acara tutup tahun sekaligus buka tahun ya, maknanya ya. Dan itu akan diadakan pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ayo kita tetap semangat, dan di dalam acara ibadah tutup dan buka tahun ini disertai dengan perjamuan kudus. Ya, kita akan tutup di awal tahun dan di akhir tahun kita bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Ya. Diakhiri dengan perjamuan kasih seperti biasa ya. Perjamuan kasih itu apa? Kita satu dengan lain kembali saling bersatu beramah-tamah ya. Sharing sambil makan malam bersama ya. Di acara tutup tahun tanggal 31 ibadah tutup dan buka tahun. Nah, mengenai menu makan bersama ini sudah dikoordinasi
yang saya dengar dari ketua WBI wanita ya bersama seluruh anggotanya, tetapi tidak menutup kemungkinan dari warga jemaat yang lain yang tidak tergabung dalam komunitas WBI ya, yang enggak pernah hadir dalam acara WBI itu bisa membawa menu-menu makanan, roti, buah dan lain sebagainya. Minuman buah segar ya, karena enggak makan tok, minuman-minuman perlu juga. Nah, nanti bisa dikoordinasi di ketua WBI bisa ya, atau para anggotanya supaya saya dapat instruksi menu-menunya itu enggak kembar, bukan bertabrakan, kembar ya. Nanti sana bawa tahu, sini tahu, di sini tahu, mana B2-nya. Nah ya. Tapi saya dengar besok ditutup tahun ada menu B2 ya. Baik B2 sate dan B2 yang lain. Dan lebih dahsyatnya sebetulnya ini sudah dilarang ya. Ada menu RW-nya. Nah, siapa yang suka RW ya, itu ada, itu disiapkan. Padahal ini sudah pelarangan, nggak tahu ini dapat spesialis untuk akhir tahun GBI Frata Families. Amin. Siapa yang suka RW? Angkat tangan yang suka RW, mau ketawa-ketawa pasti suka itu. Puji Tuhan, sampai di sini pengumuman warta gereja dan acara tutup buka tahun saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya kira pengumuman sudah sangat-sangat jelas sekali. Bersyukur kita yang sudah bisa hadir pada saat sore hari ini ya. Karena Natal itu tidak hanya berbicara 25 Desember, tapi setiap minggu kita tetap menjaga ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya membagikan yaitu susunan tugas ASER untuk tahun 2026. Saya panggil ke depan yaitu Bapak Daud Hartono, Ibu Mujiem, dan semuanya ASER bisa di depan, kita doakan langsung. Saudari Lintang, Bu Sutarmi, atau dikenal dengan Bu Yono, Saudari Gaby, Ibu Naomi. Silakan biar memimpin pujian satu pujian. Haleluya, kita percaya kita semua diberkati, amin. Haleluya. Saya undang semua bagi berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah El Shaddai, Engkau memberkati kami semua. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mulia
sadai dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ke hari yang kami rasakan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa kalau kami sudah dapat beribadah kepada Engkau sore hari ini. Suatu anugerah yang luar biasa Tuhan. Untuk kami berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Kami memelihara ketaatan kami. Kami memelihara kesetiaan kami, pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini ibadah kami ibadah yang Kau berkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi Aser ya Tuhan. Untuk masa kerja pelayanan tahun depannya Bapa, hamba mohonkan urapan-Mu turun atas mereka Bapa, sehingga pakai sesuai dengan karunia-karunia yang sudah Kau berikan, pakai sesuai dengan talenta-talenta yang sudah Kau berikan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun atas engkau dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya sore hari ini Bapa, Aser yang sudah menerima jadwal-jadwal pelayanan tahun depan Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengurapi, Engkau memakai dengan kapasitas-kapasitas yang lebih besar lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga pada saat sore hari ini bagi gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami pikirkan, sedang kami pergumulkan atas gereja-Mu Tuhan, Engkau mengetahui di antaranya yaitu lahan parkir dan permajaan alat-alat musik dan yang lain sebagainya Tuhan. Kami percaya sesuai dengan waktu daripada Engkau Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang berkuasa, maha dahsyat, Yehova Jireh, dan kami percaya Engkau Allah yang memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit ya Tuhan, di antaranya Ibu Kardia Bapa. Oh Tuhan, dari kelemahan tubuhnya Tuhan, meskipun secara jasmani ada kemerosotan kesehatan, tapi kami percaya pengharapan di dalam Engkau tetap sama, tidak berubah. Engkau dari dulu selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan, dan kasih-Mu ada dalam kehidupan Ibu Kardi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada dalam kehidupannya Bapa, di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah pengharapan satu-satunya. Terima kasih Bapak, maupun Bu Wijaya yang usia lanjut ya Bapak, kami percaya kuasa-Mu pun, hadirat-Mu, pemeliharaan-Mu pun sempurna atas Bu Wijaya Tuhan. Sehingga setiap hari yang dialami, setiap hari yang dirasakan adalah pemeliharaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa, sehingga hari-hari daripada Bu Wijaya penuh dengan kebahagiaan, sukacita di dalam Engkau. Dan semuanya yang lainnya Tuhan, dalam kelemahan dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jemaat GBI Fratan 4 ini, GBI jemaat yang mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Bukan jemaat yang lemah, tapi jemaat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Dan bilangan-bilangan jiwa kami percaya Tuhan ditambah-tambahkan di tempat ini ya Bapak. Kalau saat sore hari ini banyak tidak hadir Tuhan, mungkin mereka keluar kota, kemanapun Tuhan, kami mohonkan pelindungan daripada Engkau. Mereka yang mungkin ada kemalasan Tuhan, biar Roh Kudus menjamah hatinya Tuhan, sehingga di hari-hari mendatang dapat kembali setia berbakti bersama-sama kami di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan semua yang terlibat pada sore hari ini, WL Singer, pemain musik, Aser maupun multimedia, kami percaya Tuhan Yesus, urapan atas mereka semuanya ditambah-tambahkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan tidak pernah sia-sia, dan Engkau memberkatinya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kembali hamba berdoa Tuhan, yaitu untuk tanggal 31 akhir tahun ya Bapak, dan buka tahun, kami mohonkan Tuhan kembali untuk tidak turun hujan ya Bapa. Kalau tanggal 25 Engkau sudah jawab doa kami ya Tuhan. Kami percaya tanggal 31 pun Engkau jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus sebentar kami akan pulang, berpisah satu sama lainnya Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauh dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun ya Bapa, sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan
hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami tutup ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus-Nya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus kita semuanya. Shalom. Haleluya.